jelasin nggak pengaruh dari KDRT itu untuk sang ibu, ayah juga anaknya? KDRT jelas mempunyai pengaruh yang besar karena KDRT itu suatu perbuatan emosional. Jadi emosinya terganggu. Kalau ayah dan ibu berkelahi, maka emosinya itu tetap terbawa ke anak. Dia sedang kesal, sangat sulit untuk dia sangat baik ke anaknya. Tapi yang perlu adalah bagaimana mengekang supaya anaknya jangan terlalu terbawa. Kita kesal ke bapaknya, jangan akhirnya amarah ke bapaknya itu dibawa ke anak secara tanpa disadari. Ini yang perlu betul-betul dijaga. Artinya ketika seseorang yang melakukan KDRT, artinya dia punya tekanan tersendiri sehingga dia melakukan hal yang di luar bisa dibilang kayak semacam luapan emosi, dia nggak sadar akhirnya melakukan satu KDRT itu. Benar. Jelas KDRT itu suatu luapan emosi. Cuma kenapa bisa KDRT sampai separah itu? Apakah ada perbuatan yang terlalu parah dari pihak Lesti? Jika ada, ya kita pertimbangkan lagi. Apakah wajar untuk dibuat KDRT seperti yang telah dilakukan? Jadi semua itu menilai tingkat kewajaran. Kalau tidak wajar, maka kita bisa membayangkan bahwa semua itu adalah emosi yang ada pada Bilar, sehingga akhirnya terjadi KDRT, apalagi dengan melihat bahwa ini berulang kali, bukan sekali. Jadi jelas jiwanya sudah jiwa yang mudah emosional dan akhirnya mudah ringan tangan dia dalam perbuatannya. Apabila kedua belah pihak itu rujuk, bisa terulang lagi nggak Bunda? KDRT itu baik dari Bilarnya maupun dari Lestinya. Sekarang kalau rujuk itu biasanya kalau sudah menyangkut suatu kepribadian itu sulit untuk betul-betul dilakukan perbaikan secara sempurna dan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ya, bisa berkurang. Apalagi pelakunya adalah Bilar. Bilar itu sudah kena ancaman hukuman. Bilar itu sudah merasakan bagaimana ditahanan dan apalagi Bilar itu sudah merasakan bagaimana netizen bersikap terhadap dirinya. Itu suatu yang sangat berat. Sehingga mungkin dengan beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi, dia akan berlaku tidak semena-mena seperti sebelumnya. Artinya mengurangi kadarnya saja, Bunda. Kadarnya diulangi. Jadi bukan bahwa itu tidak terjadi. Apakah harus direhab atau gimana? Sebetulnya kita memperbaiki sifat orang. Pertama adalah orangnya mempunyai keinginan atau tidak. Dengan kejadian bahwa ditahan di kepolisian, kemudian kejadian sikap-sikap netizen, maka jelas itu suatu hukuman tersendiri. Hukuman ini yang bisa merubah sifatnya atau tingkah lakunya. Artinya dari netizen yang terbilang mencaci dan memaki si Bilar atas perbuatannya itu bisa menjadi kayak semacam cermin buat Bilar, mungkin seperti itu. Jadi kita kan semuanya kalau melakukan suatu perbuatan kita harus lihat hukumannya. Hukumannya kan berat kan. Kalau hukuman berat kan terkesan. Kalau terkesan maka perbuatan berikutnya tidak akan separah itu. Kecuali jika dia sudah putus asa dalam hidupnya. Pengaruh untuk baby L-nya nggak untuk anaknya itu, Tante? Pengaruh terhadap anaknya adalah sampai seberapa jauh mereka terbawa emosi. Jelas pada saat yang lalu terbawa emosi yang cukup berat. Dengan emosi yang cukup berat ini, maka pasti akan membawa pengaruh ke anak. Tinggal berikutnya akan bagaimana? Apakah betul-betul sepenuhnya sadar? Atau ini kesadaran
sekedar bersandiwara dan sekedar negosiasi untuk keuntungan kedua belah pihak, kan kita tidak tahu. Mungkin keuntungan kedua belah pihak yang dipakai. Nah, ada beberapa di luar sana, artinya masyarakat menilai ini adalah sebuah sandiwara yang dimana ini yang kebablasan dari KDRT yang terbilang sandiwara, kebablasan sampai dengan ending poinnya adalah pencabutan. Ini gimana sih psikologisnya, Bu? Ya. Ketika orang Jadi kita bayangkan kalau itu KDRT itu tidak semudah itu sampai kebablasan. Kebablasan itu karena tidak berhasil mengekang diri. Kemudian terjadi diekspos. Ini kan tidak sengaja diekspos, tapi ketahuannya belakangan setelah diperkarakan. Jadi bukan suatu perbuatan di mana dia mempersiapkan diri untuk diekspos. Kebablasannya mungkin dalam segi perbuatannya, bahwa sebetulnya dia tidak bermaksud sejauh itu. Tapi kenapa bisa sejauh itu? Karena kurang bisa mengendalikan emosinya. Nah, artinya kalau bagi orang-orang secara psikologis yang menurut Bunda, orang-orang psikologis yang terbilang temperamen atau yang cepat emosional, itu memang sudah didasari memang karakter seseorang atau memang itu bisa dirubah secara perlahan? Pertama itu adalah karakter orang. Dirubah tidaknya, kembali kemauannya bagaimana, dan akibat yang terjadi dalam sikap emosionalnya. Seperti sekarang kan akibatnya adalah hukuman yang cukup berat. Ancaman hukuman dari kepolisian dan hukuman dari netizen yang akan mempengaruhi karirnya. Itu penyebabnya bisa dari kecapean atau gimana? Kecapean Biasanya. bisa saja mempengaruhi, tapi bukan penyebab. Penyebab utama adalah karakter orangnya. Oh, punya. Artinya dari karakter orang tersebut tersulut sehingga terluapkan dengan keadaan tersebut. Ya, jadi memang karakternya membuat dirinya akhirnya tidak bisa mengekang diri dan membiasakan diri untuk ringan tangan. Nah, balik lagi, minta maaf ke si perempuan atau si pasangan, si istri sendiri ketika mengalami hal-hal yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga, itu dampaknya ini sangat terlihat dari perubahan sikap kah, atau memang dia prosesnya itu lambat dan seperti apa? Jelas kalau keadaan dipukul seperti ini, maka saat itu jelas perubahan yang cukup besar, suatu kesedihan yang cukup berat, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin ada saran buat dokter sendiri, buat orang-orang yang di luar sana, artinya di luar Rizky Bilar dan Lesti, orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu mungkin ada saran, ada solusi dari dokter sendiri. Di sini pertama, masing-masing bukan hanya di kalangan selebritis, tapi secara umum kita mengetahui bahwa kita itu lebih emosional daripada dulu-dulu, rata-ratanya. Dan ini harus kita sadari. Dan bukan hanya menyadari, tapi juga mengatasi penyebabnya. Apakah penyebabnya penghasilan berkurang atau harga-harga naik sehingga kenyamanan hidup dalam segi keuangan itu berkurang, maka di sini harus disesuaikan. Jadi kita yang harus menyesuaikan supaya kita walaupun emosional tetap harus dikurangi. Artinya banyak faktor ya, nggak cuman dua karakter, beda pendapat atau beda argumen. Artinya banyak faktor-faktor lain secara psikologis. Jadi faktornya dari segi kepribadian dari kedua-duanya. Itu harus dilihat dari jangka panjang bagaimana kepribadian itu dibentuk. Kemudian bagaimana situasi lingkungannya, bagaimana situasi keluarganya, lalu bagaimana situasi hal-hal lain. Misalnya situasi dalam hal misalnya laporan polisi, apakah dianggap ini akan serius atau dianggap ini bisa diajak damai atau bagaimana. Ini semua akan ikut menentukan. Makasih Bunda.